konsepnya seperti ini teman-temanku, tidak ada satu pinjol pun yang pantas untuk dibayar gitu loh. Borrower atau calon si konsumen memperhatikan yang namanya credit scoring. Oke, memperhatikan dulu fintech data center atau pusat data fintech lending. Oke, yang ketiga adalah memperhatikan tentang SLIC. Ya, yang keempat adalah ada batas maksimal. Nah, buat teman-temanku semuanya, terutama yang terjebak di pinjol atau tidak mampu bayar pinjol, tolong simain video ini sampai habis dan jangan lupa untuk di-share ya teman-teman, di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda masing-masing. Cuman itu yang kita butuhkan teman-teman. Kalau enggak, hal-hal seperti ini itu akan selalu berlanjut dan pastinya ini sangat merugikan bagi kita masyarakat atau rakyat Indonesia yang mana kita selalu tergiur dengan iklan-iklan yang ditampilkan. Ya, kalau konsepnya seperti ini teman-temanku, tidak ada satu pinjol pun yang pantas untuk dibayar gitu loh. Kalau pemerintah dan OJK hanya diam melihat penindasan-penindasan yang terjadi, saya rasa teman-teman sudah saatnya Anda semuanya tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut secara berlebihan gitu loh. Semua aturan dilanggar. Oke, semua aturan dilanggar teman-teman. Mulai dari penerapan bunga. Ya, hampir 90% Pindar resmi terdaftar terverifikasi di OJK melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu dilarang. Oke, dari penerapan bunga. Habis itu cara mekanisme mereka. Cara mereka merekrut calon si borrower ini juga tidak lagi mematuhi semua aturan yang berlaku gitu loh. Mereka sudah bertindak seenak mereka aja. Mereka sudah bertindak suka-suka hati aja. Seakan-akan di Indonesia ini tidak ada ranah atau tidak ada satu regulasi pun yang bisa mengatur mereka. Kalaupun ada regulasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, ini tidak dianggap sama sekali. Kenapa? Karena mereka tahu OJK setelah membuat aturan, OJK tidak mengawasi lagi. Ya, padahal begitu bagus loh teman-teman. Tata cara yang disampaikan OJK itu begitu bagus. Pinjol atau pindar sebelum menentukan calon si borrower atau calon si konsumen, memperhatikan yang namanya credit scoring. Oke, memperhatikan dulu fintech data center atau pusat data fintech lending. Oke, yang ketiga adalah memperhatikan tentang SLIC. Ya, yang keempat adalah ada batas maksimal. Oke, seharusnya teman-teman semuanya, kalau empat hal ini memang benar-benar dipakai oleh pinjol, pinjol tidak akan menemukan nasabah-nasabah jelek. Ya, mereka menilai dari kredit scoring otomatis kan ada tim analis yang menilai kelayakan, layak atau tidak seseorang ini diberikan pinjaman. Ya, ini kan demi memitigasi sejak awal seharusnya. Ya enggak, ada tim analis yang menilai, oh orang ini tidak layak, oh orang ini tidak pantas. Kan itu gunanya tim analis untuk mengecek dari credit scoring tadi. Bagaimana perjalanan dia, bagaimana ini orang. Ya, jadi praduga-praduga itu harus diterapkan dulu. Bagaimana nanti ini? Bagaimana soal penghasilannya? Ya kalau ini enggak, mungkin OJK bisa belusukan ke aplikasi masing-masing, kita isi data, habis itu dilengkapi, ada pekerjaan kita, kita tinggal pilih pekerjaan apa, habis itu ada nominal gaji kita, kita tinggal pilih gajinya berapa. Ya, habis itu udah, tanda tangan digital udah selesai. Kapan waktunya credit scoring itu ada? Kapan waktunya tim analis itu ada? Oke, padahal ini harus diperiksa. Supaya apa? Supaya mereka tidak menemukan nasabah-nasabah yang jelek. Makanya saya bilang, sampai sekarang tidak ada pinjol yang layak. Gitu. Tapi yang diherankan itu, kenapa masih dipertahankan sama Otoritas Jasa Keuangan? Ya, semua masyarakat mengeluh loh, dengan cara mereka gitu loh. Memang orang-orang menginginkan sebuah kemudahan, tapi di balik kemudahan terlalu banyak jebakan. Terlalu banyak hal-hal yang terkadang di luar aturan yang berlaku. Ini malah merugikan konsumen. Setelah merugikan konsumen, apa yang terjadi? Orang-orang tidak bisa melapor. Orang-orang bisa melapor tapi tidak pernah ditanggapi. Ini yang pada akhirnya terjadi. Contoh penerapan bunga yang besar, pemotongan biaya layanan yang besar. Habis itu orang ini sudah meminjam di 3 aplikasi, tetap juga aplikasi keempat, kelima, dan seterusnya cair. Habis itu sudah ada batasan dilarang mengakses kamera, mikrofon, ya.
Dilarang mengakses di luar dari camilan, tapi tetap aja akses kontak, izin akses telepon, izin segala di luar aturan yang ada gitu. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, sudahilah ketakutan Anda teman-teman, dan bantu saya untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol. Kalau seperti ini ranahnya, sampai kapanpun perkara pinjol ini tidak akan pernah bisa dibenahi. Sampai kapanpun pinjol tetap dengan persi 80% kejelekan yang dimunculkan. Ya, 20% aja mereka yang dinyatakan bermanfaat gitu loh. Oke, 80% mereka selalu memunculkan jalur hitam mereka, kelicikan mereka gitu loh. Ya enggak sih? Padahal program mereka yang salah. Sistem mereka yang bodoh. Mencari nasabah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seharusnya nggak ada lagi pinjol-pinjol yang mendapatkan nasabah yang jelek. Tidak ada lagi pinjol-pinjol yang mendapatkan nasabah yang bermasalah. Kenapa? Karena sudah ada tim-tim penilainya, mulai dari analisnya, fintech data centernya, ya. Habis itu ada lagi slicknya, ada batas maksimalnya. Di mana lagi kerugian mereka? Kalau benar-benar patuh. Yang jadi masalah adalah pinjolnya tidak patuh sama sekali. Makanya buat teman-teman semuanya memang tidak layak pinjol ini dibayar gitu loh. Biarkan mereka dulu untuk membenahi semua aturan mereka. Biarkan mereka dulu memperbaiki semua sistem mereka. Baru kita lihat nanti dan kita nilai lagi. Seberapa bermanfaatkah pinjol? Seberapa jauh perubahan yang telah mereka lakukan? Tapi kalau konsepnya masih seperti ini, sama aja teman-teman semuanya. Jadi percuma itu. Ya, Anda capek-capek hanya semata supaya DC jangan datang ke rumah, supaya DC jangan melakukan penyebaran data, supaya DC jangan mencaci maki. Ya sebenarnya memang itu tujuan mereka. Sebenarnya memang itu kekuatan mereka. Ya, jadi percuma aja Anda gali lubang tutup lubang teman-teman semuanya. Nggak ada gunanya. Percuma juga Anda perjuangkan mati-matian untuk menyelesaikan hal ini sampai menahan tidak makan. Sampai hancur-hancuran di tengah keluarga Anda. Sudah percuma teman-teman. Nggak ada gunanya sama sekali. Ya, jadi sudah saatnya Anda memperbaiki mental Anda. Sudah saatnya Anda memperbaiki cara berpikir Anda. Jangan mau ditindas lagi. Oke, apalagi sebentar lagi teman-teman, kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana bulan puasa ini kita membutuhkan biaya yang sangat besar, biaya yang double gitu. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, Anda yang masih terjebak di pinjol, yang telat bayar hari ini, berhentilah mencari resiko-resiko, yang mana resiko itu akan menakuti diri Anda sendiri. Pinjol ini tidak berisiko fatal teman-teman. Yang berisiko itu adalah cara kita mentafsirkan sesuatu. Oke, habis itu cara kita mempercayai semua ucapan yang mereka lontarkan. Padahal resikonya cuma satu, BI checking. Di luar dari itu nggak ada. Ya, walaupun Anda disomasi, walaupun Anda diancam, walaupun Anda mau diproses hukum dan segala macam, tidak usah terlalu percaya teman-teman dengan hal-hal yang seperti itu. Saya berharap teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada hari ini, saya tidak pengen lagi mendengar teman-teman gali lubang tutup lubang. Saya tidak pengen lagi Anda menjual aset-aset yang ada. Saya tidak pengen lagi Anda mentelantarkan keluarga Anda. Oke, dan saya tidak pengen lagi Anda percaya dengan ucapan debt collector. Baik itu somasi, proses hukum dan segala macam. Saya tidak pengen lagi Anda mempercayai hal-hal seperti itu. Yang penting hari ini hidup Anda sudah hancur teman-teman. Ya, sebelum Anda berjumpa dengan edukasi ini, sudah berapa juta duit yang Anda habiskan? Sudah berapa banyak aset yang Anda jual? Sudah berapa banyak hutang yang Anda bikin? Selesai perkara pinjol? Nggak selesai. Karena tujuan mereka bukan memberikan pinjaman untuk menolong Anda, tapi memberikan pinjaman untuk memiskinkan Anda. Itu tujuan mereka. Makanya tidak pernah selesai perkara ini gitu loh. Mau Anda gadaikan rumah Anda semuanya berharap untuk menyelesaikan pinjol, nggak akan selesai. Ya, nggak akan pernah selesai karena tujuan mereka sudah berbeda. Tujuan mereka memiskinkan. Ya, makanya saya bisa menyimpulkan pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat usia. Dibikin Anda kepanikan, dibikin Anda stres, sehingga apa? Sehingga penyakit pun gampang menyerang tubuh Anda, teman-teman. Karena faktor kesetresan tadi. Ya, oh, dibikin semuanya gitu loh untuk memiskinkan Anda. Ya iya. Anda didorong selalu untuk gali lubang tutup lubang. Sementara yang Anda tutup dengan yang Anda gali nilainya berbeda. Ya. Justru lebih besar yang mau ditutup daripada yang digali. Kalau skema ini Anda pakai terus-menerus, pemiskinan yang luar biasa, teman-teman. Jadi akhirilah, stoplah semuanya, teman-temanku. Kalau memang hari ini Anda terjebak di 2 atau 3 aplikasi, berhenti untuk takut, tapi lanjutkan untuk berusaha dan bekerja.
Sisihkan duit Anda, negosiasilah pokok yang Anda terima, teman-teman. Kalau mereka mau, selesaikan. Kalau mereka tidak mau, tampung resikonya, teman-teman. Cuma itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Anda dari semua ini. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu, teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk di-support channel ini dan didukung juga channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning.